pada waktu saya menemani para calon imam Keuskupan Darukiungga, ada salah satu calon yang kena kusta. Lalu dia mendapatkan semacam perawatan yang sangat intensif selama 1,5 tahun. Setiap hari banyak sekali tablet atau pil yang harus dikonsumsi. Tapi saat-saat tertentu ketika virus itu menyerang, itu badannya merah semua, sakit semua dia. Tapi kami berusaha untuk menemani calon yang ya awal-awal kena kusta, jadi belum sampai misalnya jari-jarinya sampai putus atau tidak, masih awal-awal. Tapi dengan begitu kami semua tahu betapa berat penderitaan yang dialami ya, orang kusta itu sudah secara fisik penderitaannya luar biasa dan perjuangannya sungguh luar biasa. Jadi kami sungguh mensupport calon ini, meskipun dia harus disendirikan karena kalau batuknya itu seperti dalam sekali, dan itulah yang berpotensi untuk menularkan kusta. Tapi bersyukur saat itu ya, karena tidak ada kekhawatiran di antara kami, yang penting saling menjaga. Secara umum orang kusta untuk zaman sekarang tidak double atau triple menderita ketika zaman Yesus ya. Yang kita dengarkan hari ini, orang kusta sebenarnya tidak boleh tinggal bersama dengan masyarakat umumnya, dengan keluarganya, karena dipandang berdosa, dipisahkan, tidak ada orang yang boleh mendekat atau menyentuh. Jadi penderitaannya itu berlipat-lipat ya. Dan tentu tidak ada mungkin obat seperti yang ada pada zaman sekarang. Dan kondisi inilah yang bisa kita bayangkan ketika orang itu mungkin datang, orang pun tidak ada yang mau mendekat dengan dia, tapi dia datang menyembah Yesus dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan saya." Artinya dia sadar bahwa mungkin Yesus juga seperti yang lain tidak mau mendekat. Tapi menarik ya, ungkapan iman dan kepercayaan dari orang kusta ini sungguh mengagumkan. Dia sungguh menyadari dirinya yang istilahnya banyak orang tidak mau mendekat, tetapi menyadari dirinya kalau Tuhan mau ya, Tuhan dapat mentahirkan saya. Dan Yesus ya, mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Dan ini tentu hal yang tidak wajar ya. Tapi inilah yang mau diungkapkan oleh Yesus. Yesus bersahabat dengan orang-orang yang terpinggirkan, mau mendekat, mau juga menyembuhkan orang yang terpinggirkan itu secara fisik, tetapi lebih dari itu dia memulihkan orang ini ya, orang kusta ini di dalam masyarakat sehingga bisa diterima kembali di dalam masyarakat, dipulihkan lagi karena dipandang berdosa. Makanya dia diminta untuk menghadap imam dan mempersembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai pemulihan atas hidupnya. Dan inilah yang sebenarnya menjadi bagian dari misi gereja, misi kita semua sebagai imam, calon imam ya, sebagai orang Kristiani, menjadi
insan atau pribadi yang membawa penyembuhan, healing, bukan hanya soal physical healing, tetapi pada akhirnya menghantar orang kepada Allah supaya orang bisa hidup sebagai saudara satu sama lain. Saya merenungkan imamat sebagai bagian dari misi Tuhan, ambil bagian dari misi Tuhan untuk membawa warta gembira, menggembalakan jiwa-jiwa, menghantar jiwa-jiwa kepada Allah. Kalau dalam upaya ini, ya, di Papua Nugini kita sering berhadapan dengan situasi sulit seperti akhir-akhir ini. Kita ada guru TK kita yang meninggal, lalu mereka masih ribut siapa yang menyebabkan guru ini meninggal, ya. Lalu keluarga masih saling istilahnya meminta orang, ya, meminta gelasman untuk menjadi dukun untuk cari siapa yang bunuh. Lalu pada akhirnya mereka membayar kompensasi dari pihak yang dituduh dan seterusnya. Yang sepertinya misi kita, kalau dilihat buahnya kadang-kadang kecil atau mungkin apa hasilnya, kadang-kadang kita mempertanyakan semuanya itu. Tapi misi Tuhan tidak dihentikan pula oleh karena hasil, tetapi oleh upaya-upaya yang terus-menerus, karena kita hanya ambil bagian. Subjek utama dari pewartaan misi adalah Roh Kudus, adalah Tuhan sendiri. Dan mungkin saat ini kita tidak bisa menikmati hasilnya, tetapi kemudian buah-buah itu akan muncul. Maka kalau hari ini Tuhan Yesus, ya, menunjukkan perhatian yang sangat besar kepada orang kusta, mau bersahabat dan menerima sembah sujud dan iman dari orang kusta ini semua adalah, ya, inti dari iman kita di tengah upaya-upaya kita untuk setia mengikuti Tuhan. Kita perlu senantiasa mempersembahkan segalanya. Kita hanya ambil bagian, dan Tuhanlah yang akan menyempurnakan apa yang baik yang ada dalam hidup kita. Makanya kalau kalian kemarin mengungkapkan kehendak baik di hadapan Tuhan untuk mulai menginternalisasikan, ya, cara hidup kita sebagai Vincentian, itu adalah sebagai sembah sujud dan juga mempercayakan kepada Tuhan dan memberikan diri kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin melayani Engkau sebagai anggota kongregasi misi bagi pelayanan kepada jiwa-jiwa, bagi orang-orang kecil. Maka segala proses pembinaan, mulai bangun pagi sampai tidur malam, segala acara dinamika hidup itu adalah bagian dari bagaimana kita semakin bertumbuh untuk memiliki cara hidup ini, supaya kita bisa mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan dan keselamatan jiwa-jiwa.